Pada dasarnya, modus penipuan yang digunakan oleh robot trading ilegal seperti DNA Pro dengan platform investasi berbasis judi seperti Binomo maupun Quotrex sama, khususnya dalam hal merekrut calon korban. Jika Binomo memanfaatkan sejumlah influencer sebagai afiliator, maka DNA Pro menggunakan artis, public figure, maupun selebriti untuk mempromosikan produknya di masyarakat. Pandangan disampaikan oleh Profesor Renal Kasali, pakar ekonomi yang berulang kali mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati menginvestasikan uangnya pada platform-platform sejenis. Sebetulnya semuanya sama, semuanya ujungnya adalah penipuan dan kemudian menggunakan skema, kalau yang sekarang ini menggunakan skema Ponzi. Ya, Ponzi. Jadi semacam multi level, cuman kalau dulu multi level itu orang store uang nanti dapat uang. Kalau sekarang ini orang tidak perlu store uang datang ke sana, dia hanya pakai top up begitu saja, terus kemudian dia berharap berapa hari kemudian, tapi dia harus melakukan member get member, jadi harus bawa orang lain, mempengaruhi orang lain. Jadi persoalannya adalah mempengaruhi orang lain untuk sesuatu yang mereka tidak pahami. Itu yang terjadi sekarang. Nah, yang sebelumnya tentu saja ada orang yang dulunya adalah influencer, kalau sekarang pakai artis, ya. Nanti ada lagi tuh pakai guru, pakai orang-orang yang berada di komunitas yang banyak. Tapi ujungnya semua sama, yaitu penipuan, menjanjikan keuntungan yang lebih besar, barangnya tidak ada, hanya uang saja dilipat gandakan, dan skema Ponzi. Jadi ada orang lain yang datang bawa orang ini kemudian kasih uang yang pertama, tapi lama-lama skemanya itu akan roboh, tidak bisa membayar. Oke, nah Prof, ini kita bisa bilang kalau sederhananya, apakah ini bisa termasuk judi atau mungkin kemudian orang yang belum banyak memiliki pemahaman tentang trading sebenarnya seperti apa, Prof? Iya, sebetulnya kita harus menaruh harapan banyak di Kementerian Perdagangan, tetapi kelihatannya Bapepti itu tidak mempunyai orang-orang yang pandai menata ini. Karena di Bapepti itu bisa diatur sebetulnya, ya, asal dipahami dan diawasi dengan baik. Nah, kelihatannya ini kurang begitu. Nah, ada yang bentuknya adalah judi, ada yang bentuknya adalah penipuan. Jadi kalau judi itu memang sama seperti kita tebak-tebakan kan, tebak ini nanti dapat apa enggak begitu ya. Tetapi acuannya ada apa enggak? Kalau misalnya acuannya ada, misalnya sepak bola pertarungan, kan kita bisa tebak kan, ini MU lebih kuat dari Liverpool misalnya, atau Liverpool lebih kuat dari siapa. Kita bisa tebak-tebak yang diturunin siapa. Nah, probability kita untuk menang ada di situ. Tapi kalau penipuan itu tidak dikaitkan. Bahkan orang tidak tahu harga emas, harga komoditas dan sebagainya. Dia tidak tahu, harganya algoritma aja yang main begitu. Dan begitu kita setiap kali kita main, pertama kali main kita bisa menang sehingga menimbulkan harapan, tapi setelah kita taruh uang lebih besar, uangnya hilang. Ya, mereka menargetkan orang-orang yang pendatang baru. Jadi pendatang baru yang tidak biasa investasi. Kalau orang sudah biasa investasi pada jarak 1000 meter, ada orang telepon, kita sudah tahu nih bunyinya, ini penipu nih. Saya kemarin ditelepon orang, halo apa kabar? Langsung saya bilang, kamu penipu? Saya bilang. Langsung saya tahu, itu dia mancing kita untuk menjelaskan siapa kita dan siapa dia. Ya. Itu untuk orang yang berpengalaman. Tapi untuk orang yang tidak berpengalaman, dikasih istilah robot, dikasih istilah trading, dikasih istilah apalagi ya, kripto dan lain sebagainya, orang masuk begitu, terus kemudian dijanjikan akan dapat sekitar 1% setiap hari. Setiap hari, ya, 20% setiap bulan. Tuh, bayangkan coba, itu kan orang menggiurkan kan, padahal kita taruh uang di bank hanya dapat 2% per tahun, tentu menggiurkan. Nah, orang-orang yang pemula ini makin hari uangnya banyak begitu, uangnya banyak dan banyaknya karena dia sistem keluarga besar. Saya bisa ajak teman saya bisa jual rumah, saya bisa jual sesuatu lah dari komunitas saya bisa pinjam dari kelompok, saya bisa pinjam dari online, kan sekarang mudah. 5 menit juga uang sudah masuk. Ya, algoritma itu bisa menjadi baik untuk melayani kita. Misalnya kita mau naik kereta api, kita diketahui sebagai orang baik, maka kita dapat diskon. Kita sering bepergian, maka kita ini adalah orang yang sering patut diberikan diskon karena kita setia naik pesawat terbang dan sebagainya. Kita datang ke asuransi, kita ketahuan dengan cepat bahwa kita adalah orang yang jaga kesehatan kita. Bisa dibaca oleh algoritma. Tetapi algoritma juga bisa jadi jahat. Karena algoritma itu bisa dipakai untuk menjerat manusia. Nah, algoritma itu bisa merebut pekerjaan manusia. Algoritma itu bisa dipakai di tangan orang jahat ya.
bisa dipakai untuk mengeruk kekayaan, seluruh kekayaan dari banyak orang bisa diambil. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, maka yang pertama-tama orang harus sadar betul kalau mereka memberikan janji yang berlebihan, hampir dipastikan ini adalah penipuan. Ya, orang biasanya ketika dapat untung diam. Ketika kemudian dia mulai rugi, temannya mulai rugi, dia lihat kiri kanan, baru dia melapor. Karena malu juga kan, kalah itu malu loh. Jadi biasanya mereka baru mau melapor, oh saya tertipu, baru dia laporkan serentak begitu. Dan banyak sekali yang tidak lapor. Sebelum DNA Pro itu sebenarnya sudah banyak. Jadi kita kalau dengar percakapan orang datang ke saya, nih begini Prof, saya cara nyari duitnya nih. Ini nggak susah-susah, caranya begini aja setiap hari. Saya bilang, ini bohong, ini penipuan. Dia bilang enggak, malah dia dapat banyak sekali orang. Seminggu kemudian dia bilang, duit saya nggak keluar, berapa kamu di situ? 1 miliar. Kok banyak sekali? Saya bilang, ya karena kemarin saya setiap minggu dapat $100 katanya. Jadi lama-lama dia taruh uang lebih banyak dan hilang. Itu sudah kejadian dari tahun 2020 pertengahan sudah terjadi. Oke, jadi sebenarnya ini bukan produk baru ya Prof? Nama yang DNA Pro ini namanya baru kita dengar. Iya. Ya. Tapi nama-nama lain itu sudah banyak sekali. Oke, nah Prof, kembali ke kasus DNA Pro. Dia menggunakan influencernya public figure. Kita tahu mungkin harganya juga tidak murah. Tidak murah ya. Nah, dari mana DNA Pro ini kemudian memutar uangnya untuk kemudian bisa menggunakan influencer ini? Mereka pasti memodali. Yang kedua, kalau kita dengar mereka dapat 100 miliar lebih, itu yang sudah diumumkan. Dugaan saya itu biasanya sekitar 20 kalinya. Jadi katakanlah kalau 100 miliar mungkin 20 kalinya, Anda hitung aja jadi berapa miliar begitu ya uang yang ada. Jadi kalau mengeluarkan bayar influencer satu orang katakanlah 1 miliar kecil lah. Ya, saya dengar rata-rata kan dapatnya 600 juta sampai 1 miliar itu per orang dapatnya. Dan mereka kan bawa orang lagi. Jadi diperkirakan satu orang itu bisa mendapatkan sekitar 20 sampai 40 miliar orang yang akan menjadi customer mereka. Bedanya mereka itu adalah aktor yang influencer sebelumnya. Mereka terlibat, mereka menjadi yang disebut afiliator gitu ya. Kalau yang sekarang kelihatannya mereka hanya menjadi model iklan, menjadi endorser, ngomong sama orang, dan karena mereka dapat bayaran, mereka bilang, saya juga mau ikut iseng lah begitu, karena uangnya lebih kan. Jadi mereka juga korban saya kira. Karena di Indonesia masih banyak orang investasi karena lihat artis, lihat orang. Ya, padahal kalau kita investasi kita tidak boleh invest karena lihat artis, lihat kripto kemarin yang artis. Mau itu Kim Kardashian aja banyak yang rugi begitu ya. Jadi tidak bisa orang membeli atau invest tuh karena artis. Artis itu misalnya kalau dia ngomong tentang kecantikan, dia cantik, bolehlah kita ikuti. Tapi kalau investasi jangan, bukan keahlian mereka. Ya pemirsa, fakta menunjukkan bahwa ternyata sejumlah korban ini akhirnya tergiur untuk ikut dalam investasi robot trading DNA Pro karena diiming-imingi profit yang cukup besar yang bisa didapatkan dengan waktu yang cepat dan dengan mudah. Namun, pengamat ekonomi Profesor Renat Kasali kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati terhadap tawaran investasi yang banyak kemudian mengarah pada kasus-kasus penipuan yang bisa menyebabkan kerugian di tengah masyarakat. Tentunya kita akan tunggu bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap dugaan kasus investasi ilegal robot trading DNA Pro. Dan tentunya pemirsa, Anda perlu tetap berhati-hati dan mewaspadai setiap bentuk investasi yang ditawarkan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.